Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah berkenan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Saya Adelinda selaku pembawa acara pada webinar kita kali ini ingin menyampaikan bahwa tema yang akan kita bahas adalah tentang kurban dalam perspektif tasawuf. Dengan narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Dr. Syamsul Bakri MAG, yang mana beliau ini merupakan Wakil Rektor 3 IAIN Surakarta, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Afkar Klaten, serta Ma'had Al-Jami'ah IAIN Surakarta. Teman-teman, tema kali ini cukup menarik karena kita akan membahas tentang kurban dalam perspektif tasawuf, di mana sebentar lagi kita juga akan memasuki atau merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah situasi yang masih pandemi COVID-19 ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pada akhir webinar kali ini nanti akan ada sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk cukup menyebutkan nama saja, dan nanti akan kami pilih 2-3 penanya, dan akan dijawab oleh narasumber kita. Dan langsung saja memasuki acara inti, kepada Bapak Syamsul Bakri, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari santri Ma'had Al-Jami'ah yang berbahagia, pada siang hari ini saya ingin memaparkan tentang udhiyah atau kurban dalam perspektif tasawuf. Jadi dalam Islam itu ada perspektif fikih, ada perspektif tasawuf. Aspek-aspek fikih adalah aspek-aspek eksoterik atau aspek lahiriah. Jadi dalam Islam ada praktek-praktek yang sifatnya lahiriah. Yang kedua ada aspek esoterik atau aspek batiniah atau aspek tasawuf. Sehingga dalam sebuah amalan itu ada sisi-sisi fikihnya, ada sisi-sisi tasawufnya. Berfikih tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaqah. Kata Imam Malik. Barang siapa berfikih tidak bertasawuf, maka dia fasik. Sebaliknya, waman tasawwafa, barang siapa bertasawuf, walam yatafaqqah, dan tidak berfikih, faqad tazandaqah, maka ia adalah zindik. Contoh, ketika seseorang itu sholat sudah sesuai syarat rukun, kita akan mengatakan sah. Itu perspektif fikih. Tetapi jika tidak ada ruh tasawufnya, maka itu menjadi fasik. Misalnya ketika orang itu sholat tapi pikirannya kemana-mana, sholatnya sah. Tetapi inti sholat sesungguhnya adalah komunikasi antara makhluk dengan kholik. Itu sisi tasawufnya. Jadi berfikih harus dengan bertasawuf. Begitu juga ketika kita bertasawuf, misalnya pendekatan diri kepada Allah, tanpa berfikih, maka kita zindik. Misalnya, oh tidak perlu kita sholat, yang penting kita hening, meditasi, mendekatkan diri kepada Allah. Fikihnya ditinggal, maka itu namanya zindik. Begitu juga kurban. Dalam fikih, kurban sudah ada aturannya. Misalnya, waktu penyembelian sudah ditentukan, syarat hewan penyembelian juga sudah ditentukan di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya harus sudah bowel, harus sehat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, dan seterusnya itu. Itu ketentuan-ketentuan fikih. Lah, saya ingin memaparkan soal ketentuan tasawuf. Sisi batin atau sisi esoterik dari sebuah
amalan yang disebut udhiyah atau kurban. Kurban dalam perspektif tasawuf bukan sekedar menyembelih kambing, apalagi menyembelih kambing untuk mendapatkan sanjungan. Bukan pula menyembelih sapi supaya mendapatkan tepuk tangan. Bukan pula menyembelih unta supaya mendapatkan pujian dan menjadi bahan perbincangan orang. Tapi tasawuf mengajarkan menyembelih artinya menyembelih ego diri, menyembelih nafsu-nafsu diri untuk pengabdian. Itulah perspektif tasawuf yang harus ada di dalam sebuah ritual yang namanya kurban. Oke, dalam fikih persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi, tetapi jika mereka berkurban tidak dilakukan untuk menyembelih egonya sendiri, nafsunya sendiri, maka itu hambar dan kurban kehilangan ruh. Sebagaimana puasa, tetapi dia suka berhura-hura, bicara kotor, mengumpat, menghujat, puasanya sah, tetapi nilai puasa menjaga diri atau menahan diri itu menjadi tidak ada lagi. Kalau istilah Jawa menjadi gapuk. Begitu juga kurban, jika tidak disertai oleh gerak hati untuk memenggal ego diri, nafsu diri, walaupun dia menyembelih kambing atau sapi atau unta, maka sesungguhnya walaupun secara fikih sah, tetapi secara esoterik, secara tasawuf, itu menjadi ibadah yang tanpa ruh, menjadi tidak ada maknanya. Mirip tidak ada maknanya orang sholat tapi pikirannya tidak di dalam hubungan antara manusia dengan Khalik. Itulah perspektif tasawuf, yakni perspektif spiritual, batiniah yang harus ada di dalam seluruh ibadah-ibadah lahiriah. Maka menjadi penting ketika kita mengamalkan kurban, yang lebih paling penting adalah bagaimana ketika kita berkurban, kita sedang melakukan penyembelian ego kita sendiri, nafsu kita sendiri. Untuk apa? Untuk diabdikan, untuk penghambaan. Jadi kita menyembelih nafsu kita untuk memuja Tuhan, bukan menyembelih kambing untuk memuja diri. Ingat, ini perspektif fikih. Berkorban bukan menyembelih kambing untuk memuja diri, tetapi menyembelih ego untuk memuja Tuhan. Walaupun perantaranya adalah kambing, sapi, atau yang lainnya. Lah perspektif tasawuf itulah yang jarang dipahami oleh masyarakat secara umum. Yang kadang-kadang mereka hanya melihat dari sisi-sisi fikih. Persyaratan-persyaratan hewannya, kemudian juga kadang-kadang besar kecilnya hewan, bahwa besar kecilnya itu penting. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah hati itu. Hati yang bergerak untuk melakukan pengendalian diri itu. Yang kedua, kurban memiliki makna sosial sebagai bagian dari bagaimana dia hidup dan harus berbagi kepada orang lain. Intinya adalah pada penghambaan dan berbagi. Maka kurban memiliki makna vertikal, yakni makna penghambaan. Yang kedua, makna horizontal, yakni makna sosial. Dan semua itu harus dilandasi oleh unsur sufistik, yaitu unsur batin dalam rangka beribadah. Maka dikatakan, kalau orang itu hanya unsur lahir, maka tidak akan sampai tujuannya. Walaupun secara syariah, secara fikih, itu dikatakan sah. Tetapi batinlah yang akan menghantarkan seseorang yang melakukan ibadah itu akan sampai kepada Tuhan. Maka perspektif ini bukan hanya untuk kurban, tapi untuk seluruh ibadah itu harus ada fondasi batin yang harus diperkuat. Inilah yang perlu dipahami kita sebagai muslim untuk memahami bahwa unsur esoterik harus kuat akarnya. Sementara unsur esoterik harus kuat akarnya dan dijawantahkan di dalam unsur eksoterik atau unsur fikih. Kita tidak bisa mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain, karena kalau serba fikih itu fasik, serba tasawuf itu zindik. Yang benar adalah fikihnya dilakukan dengan baik sesuai syarat rukun,
tanpa meninggalkan unsur-unsur sufistik atau unsur esoterik. Tanpa esoterik, maka menjadi tidak ada makna. Maka disinilah pentingnya belajar tentang perspektif tasawuf, nilai-nilai tasawuf dalam ibadah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa ini, bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman dan khususnya bagi saya sendiri ya. Dan langsung saja ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Apabila teman-teman semua ada yang ingin menyampaikan atau bertanya tentang hal yang belum diketahui, maka teman-teman cukup menyebutkan nama saja. Mungkin 2 atau 3 peserta terlebih dahulu yang akan kita tampung jawabannya. Silakan teman-teman. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai kerubahan dalam perspektif tasawuf sehingga nanti itu ketika kita berperubahan tidak hanya melihat dari segi fikih tapi juga dari segi tasawufnya, selain mengedukasi melalui ceramah. Terus juga kadang kalau bagi kita yang tinggal di perkotaan itu kan kadang-kadang ada kelompok orang yang tidak begitu mengindahkan tasawuf. Bagaimana caranya menyadarkan masyarakat tersebut? Terima kasih. Baik, jadi kalau bicara penyadaran masyarakat itu adalah pekerjaan yang sulit. Saya ingin mengatakan itu dulu yang pertama. Karena menyadarkan masyarakat adalah sebuah pekerjaan yang besar, yang kelihatannya itu ringan, tetapi sangat sulit sekali. Apalagi masyarakat yang makom pikirannya tidak sampai. Dan kalau kita melihat mubalek-mubalek di perkampungan, dia lebih banyak bicara aspek fikih, syaratnya ini, kemudian apa yang membatalkan, waktunya, dan seterusnya. Tapi unsur-unsur batin inilah yang jarang diutarakan oleh para da'i. Maka mengutarakan itu paling mudah itu sebenarnya terletak pada pendidikan. Sejak dari TPA, diniyah, di madrasah itulah. Mencetak kader-kader keulamaan kan di situ. Tidak ada seorang ulama lahir dari sebuah pengajian umum. Berat sekali. Pekerjaan itu pekerjaan berat sekali ya, menyadarkan orang. Maka saya ingin mengatakan ya, ada beberapa tipe orang. Satu, tipe yang tanpa belajar pun dia akan mudah paham. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Yang kedua, cukup diberi isyarat dan tanda dia paham. Yang ketiga, orang yang berlelah-lelah belajar lama sekali dan dalam waktu yang panjang, tetapi dia tidak sadar atau tidak mengerti-mengerti. Itulah mengapa yang sadar dari 100 orang paling 1-2. Di mana-mana begitu. Artinya kebanyakan orang memang berada dalam komunitas besar yang tidak menyadari hal-hal yang religi. Ilmu itu bentuknya segitiga. Semakin ke atas, semakin sedikit. Ilmu itu semakin ke atas, yang memahami semakin sedikit. Semakin ke bawah, semakin banyak. Kalau fikih mungkin 80% umat Islam tahu fikihnya kurban. Kapan disembelih, syaratnya kambing apa, bahkan anak TPA pun tahu. Tapi ketika bicara tasawuf sudah mengerucut ke atas sehingga sedikit yang paham. Dan itu hukum alam. SD itu hampir seluruh WNI kan sekolah SD. Yang SMP semakin sedikit, SMA semakin sedikit, kuliah semakin sedikit, S1 semakin muncak, S3 semakin sedikit. Nah, ilmu itu gambarannya seperti itu, segitiga. Semakin ilmunya tinggi, maka semakin sedikit. Begitu juga tasawuf kan, termasuk ilmu yang perlu kajian yang intens, maka hanya sedikit yang memahami. Bisa jadi mereka sering dengar, tetapi bagaimana itu tertancap di dalam hati itu tidak mudah. Maka itu pertanyaan yang menurut saya berat untuk dijawab. Sulit mengkalkulasi, oh mudah sekali menyadarkan orang. Kecuali dalam sistem kelas ya.
TPA, madrasah, kuliah, pesantren itu lebih mudah karena ada transformasi ilmu. Tapi kalau masyarakat itu sulit. Masyarakat itu yang paling mudah adalah besar mana kambingnya si A dengan si B. Itu kan lebih diutamakan, padahal itu tidak menjadi syarat apapun. Nah, unsur tasawuf itulah yang hilang dari masyarakat. Hilang dari sebuah praktek atau pengamalan ajaran agama. Mungkin Mbak Vika bisa lebih efektif mendakwai siapa ya, bisa jadi itu. Itu berat itu. Maka namanya diskusi kan, yang namanya diskusi lihat orangnya pasti sedikit. Tidak mungkin diskusi satu lapangan seperti tablik akbar. Tablik akbar itu pulang dapat ilmu atau ukhuwah paling kuat coba. Atau perasaan bangga ketemu yang lain. Kalau mencari ilmu pasti namanya little tradition, tradisi kecil, diikuti oleh sekelompok orang. Kalau high tradition, tradisi besar, itu kajian yang tidak ilmiah, misalnya doktriner. Tidak mungkin mengkaji ilmiah kok di lapangan. Saat lapangan sepak bola 10.000 orang mengkaji itu sulit. Nah itulah, maka proses harus berangkat dari lembaga-lembaga pendidikan, termasuk madrasah ya, pesantren. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk beliau Bapak Syamsul Bakri yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua. Untuk jadi kesimpulannya bisa kita ambil kalau pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat itu bisa dikatakan sulit ya. Kelihatannya aja gitu yang gampang dan paling mudah itu kita bisa mencobanya mulai dari pendidikan, mencetak kader-kader berikutnya seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan menanyakan setiap adanya hukum Allah itu kan mengandung hikmah, termasuk juga adanya aturan untuk menyembelih kurban. Nah, apakah untuk menghayati setiap perlakuan yang kita lakukan itu harus mempelajari hikmah dulu, Pak? Sedangkan yang saya pahami itu hikmah kan nggak bisa diukur gitu. Gitu, Pak. Ya, oke. Mbak Linda, kita kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bella. Sudah cukup Mbak Bella pertanyaannya? Jadi pertanyaan dari Mbak Bella, saya ulangi lagi bahwa setiap aturan Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan untuk menghayati apakah untuk menghayati setiap apa yang kita lakukan termasuk berkurban itu, kita harus mempelajari hikmah terlebih dahulu. Sedangkan hikmah itu kan tidak ada teori yang pasti seperti itu. Monggo pada Bapak Syamsul silahkan. Ya. Hikmah yang sedang dibicarakan adalah hikmah yang berbeda. Hikmah yang saya maksud dengan yang dimaksud As-Sabilah itu hikmah yang berbeda. Hikmah yang saya maksud tadi sebenarnya unsur esoterik. Jadi setiap ibadah fisik harus ditopang oleh akar esoterik yang kuat. Setiap eksoterik atau lahiriah harus ditopang esoterik. Seperti kita sholat, ya kita ada syarat rukunnya. Tetapi di dalam hati harus sadar bahwa itu komunikasi antara makhluk dengan Allah. Sholat menurut fikih adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram bla 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 sampai salam. Menurut tasawuf, sholat adalah komunikasi intensif antara makhluk dengan Allah. Maka fikih tidak boleh meninggalkan tasawuf. Begitu juga kurban tadi. Toh kita setiap tahun melihat orang berkurban, kita sudah tahu tentang kurban itu. Tetapi kadang-kadang akarnya yang dilupakan, yakni menyembelih ego itu. Bukankah Ibrahim itu menyembelih ego dan tunduk pada
informasi langit. Kalau menurut ego, tentu Ibrahim tidak mau menyembelih anaknya sendiri. Tapi ternyata Ibrahim mau menyembelih anaknya sendiri demi pengabdian. Itulah awal mula mengapa ada kurban, yaitu penyembelihan ego, penyembelihan nafsu diri. Sedangkan hikmah yang dimaksud oleh Ashabila sebenarnya adalah setiap apapun ada hikmah dalam arti pelajaran. Pelajaran apa yang diperoleh dari kurban? Yaitu tadi, penyembelihan ego, lalu pelajaran untuk perlunya berbagi. Tapi orang tidak harus setiap mau melakukan ibadah itu tahu hikmahnya dulu. Ibadahnya dulu. Misalnya apa hikmah sholat? Nanti. Tapi yang penting sholat dulu. Tapi sholat jangan sampai kehilangan unsur-unsur esoterik. Jadi ada pemahaman hikmah yang beda antara yang saya sampaikan dengan yang Ashabila sampaikan. Padahal sama-sama hikmah. Misalnya apa hikmah puasa? Hikmah puasa adalah salah satunya misalnya belajar mengendalikan diri. Itu hikmah puasa. Tetapi di dalam tasawuf, puasa itu sendiri adalah pengendalian diri, menjaga diri dari perbuatan yang haram maupun yang syubhat. Kita boleh tidak tahu ilmunya, tetapi kita melaksanakan dalam gerak batin. Intinya di situ. Tidak harus belajar hikmahnya dulu. Mengapa orang harus haji? Haji kan yang penting tahu dulu fikihnya, lalu berangkat bahwa ini kewajiban. Ya, tidak harus mengetahui hikmahnya haji dulu. Tetapi bahwa haji itu ada hikmah yang harus dihayati, yakni mengunjungi rumah Allah. Haji itu kan mengunjungi rumah Allah. Mengunjungi rumah Allah tentu pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya tentu sikap mental, pola pikir, kehidupan, keagamaan yang lebih baik dan seterusnya. Itu hikmah. Jadi hikmah dalam pengertian penghayatan dengan hikmah dalam pengertian ilmu itu berbeda. Saya bicara hikmah dalam pengertian penghayatan, Ashabila tadi hikmah dalam pengertian ilmu. Jadi kalau mau haji tidak harus tahu ilmu tentang hikmah haji. Tapi yang harus tahu adalah ilmu tentang fikih haji. Tapi ketika menjalankan itu perlu penghayatan dengan hikmah. Jadi dua hal yang terkait tapi berbeda. Lah kalau manasik haji ilmunya hikmah dulu, nanti dia malah tidak bisa fikihnya. Seperti mengajari anak kecil, kita belum perlu mengajari soal hikmah. Tapi soal teknis bagaimana dia bisa sholat, bisa wudhu, itu kita sudah berhasil. Hikmah nanti berjalan, pemahaman sesuai dengan perjalanan waktu. Saya kira itu ya, Ashabila. Tidak harus semuanya, apa hikmahnya baru dihitung. Enggak. Kalau perintah langit harus dilakukan dulu. Bahwa itu ada hikmah, nanti akan dipelajari ilmunya, kemudian dihayati. Ya. Itulah fikih dan tasawuf kaitannya di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya begitu Mbak Ashabila untuk pemaparan dari Bapak Syamsul. Kalau setiap ibadah itu ini agak beda ya pengertian hikmah di apa yang kita bahas hari ini sama dari pertanyaan tadi. Gimana kalau setiap ibadah itu harus ditopang dengan esoterik tadi yang kuat, karena seperti sholat itu kan udah ada unsur-unsurnya, tetapi di dalam hati kita sendiri juga harus ada keyakinan bahwa kita itu pada saat itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk misalnya ketika kita sujud. Oh, ya. Bukan sekedar sujud sebagai rukun sholat ya. Gimana Pak? Bukan sekedar sujud sebagai rukun sholat. Tapi bayangkan, orang sujud itu tanah pun dicium. Dia mencium bagian dari semesta yang paling bawah. Artinya apa penghayatannya? Penghayatannya adalah ketika sujud, maka kita sadar kita makhluk yang rendah, makhluk yang hina, makhluk yang paling paling kotor ya, sampai kita tanah pun kita cium. Tapi kebanyakan orang ketika mencium tanah bisa juga hatinya masih penuh dengan kesombongan. Kan tidak sinkron antara perilaku sujud dengan gerak hati. Maka ketika sujud itu fikih, tasawufnya adalah sadar bahwa saya adalah makhluk yang hina. Tanah pun saya cium. Sementara Tuhan maha suci, maha tinggi dan seterusnya.
Itu kira-kira menggambarkan perlunya ilmu sufistik, ilmu tasawuf dibalik ilmu fikih. Saya kira itu, Linda. Oh iya, terima kasih Pak. Seperti itu teman-teman, penjelasan yang sangat menarik dan tentunya ilmu baru bagi saya juga. Dan satu lagi mungkin bila teman-teman ada yang ingin bertanya, ayo. Ini mau tanya ini Pak. Oh iya. Ya. Gianto. Oh Gianto, wah ini Pak Sugianto. Videonya nggak di ini. Ya, silakan. Oh ya. Wah, ini Pak Penyuluh, silakan. Baiklah. Ya. Monggo, Pak. Yeay, terima kasih Pak. Mohon maaf, mungkin saya terlambat mengikuti ya. Jadi menurut kan hikmah korban sekarang kita bicaranya korban hari ini. Ya. Sekarang itu model korban itu dikalengkan itu, Pak. Ya Pak. Dikalengkan supaya awet gitu loh Pak. Ya. Ya sekarang kan Muhammadiyah itu sudah memakai, kebetulan saya di Basnas itu sekarang kan Nyambi di Basnas itu juga sudah ada sistemnya gitu. Jadi kita mengirimkan kambing atau sapi, kemudian kembalinya itu dalam bentuk kaleng. Nah ini menurut pandangan Pak Kiai ini gimana ini tentang seperti itu? Apakah mengurangi hikmahnya atau seperti apa? Atau menurut fikih kontemporer seperti apa? Matur suwun. Ya, baik. Sebenarnya itu tidak akan mengurangi hikmah dari kurban. Tetap tersampaikan, bahkan itu akan menambah nilai dari kurban itu sehingga daging dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di Saudi juga begitu. Hampir seluruh kurban-kurban kemudian juga dam itu disembelih, setelah itu dikalengkan. Sehingga dengan dikalengkan itu kan awet, bisa dikirim ke daerah-daerah pinggiran, bahkan daerah-daerah di luar Saudi. Yang itu tidak mungkin dilakukan ketika tanpa dikalengkan. Apalagi di Saudi itu kan masyarakat di kota-kota terutama Mekah, Madinah, Riyadh, itu kan orang-orang kaya yang tidak butuh daging kambing lagi, yang kesehariannya sudah makan itu. Maka daging itu dikaleng. Saya tahunya ketika haji itu, daging dikaleng, dikirim ke negara-negara tetangga, atau ke Saudi sendiri yang pinggiran dan ke negara-negara tetangga. Saya kira itu bukan hanya tidak mengurangi, tetapi juga menambah bobot kurban menjadi lebih maksimal. Bayangkan jika kita punya 5 kilo, misalnya 50 kilo daging, pasti nanti mubazir. Setelah 3 hari, kita tidak akan lagi merasa menikmati itu. Bahkan sebagian malah sudah membusuk ya misalnya. Maka dengan dikalengkan, diawetkan menjadi lebih lama lagi. Maka pesan kurban dari sisi horizontal menjadi dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas dan tidak terjadi kemubaziran. Menurut saya itu lebih bagus ketimbang kurban manual. Fikihnya tidak terkurangi, tapi dampak sosialnya malah lebih bagus. Itu Mas Gianto. Oke, matur suwun. Ya. Baik. Jadi seperti itu, terima kasih pada Pak Sugianto yang sudah bertanya, memberi pertanyaan baru juga. Dan terima kasih sudah ada 3 penanya atau mungkin ada teman-teman yang masih belum lega untuk menyampaikan unek-uneknya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup, Pak Yai. Ya. Ya, terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan serta penjelasan yang sangat luar biasa juga dari beliau Bapak Syamsul Bakri. Semoga apa yang kita peroleh pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri, dan tetap jaga kebersihan serta kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.